Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah Islam masa pemerintahan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Secara umum di masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam peradaban Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah periode Mekah yang terjadi dalam rentan waktu 13 tahun ya, kurang lebih. Yang kedua adalah periode Madinah yang terjadi selama 10 tahun ya. Periode Mekah bisa dijabarkan dibagi menjadi 3 tahapan dakwah. Yang pertama, dakwah dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi ya selama kurang lebih 3 tahun. Yang kedua, dakwah dilakukan secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat nubuah hingga akhir tahun ke-10 ya, kenabian. Yang ketiga adalah dakwah di luar Mekah dimulai dari tahun ke-10 nubuah hingga hijrahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah periode Madinah ya. Setelah Islam berhasil diterima oleh penduduk Madinah melalui peristiwa Bai'ah Aqabah, baik pertama dan kedua, lalu kemudian Islam mulai menancapkan tonggak sejarah ya, sebagai negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Ini merupakan hasil ya paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai ya oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah ya, dari Mekah ke Madinah. Dari sini kemudian dimulailah dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Peradaban Islam di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya. Setelah Rasul Muhammad SAW meninggal, maka kemudian estafet kepemimpinan itu diambil alih yang pertama yaitu oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, pada tahun ke-11 sampai 13 Hijriah. Kemudian setelah Abu Bakar selesai diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab dari tahun ke-13 Hijriah sampai tahun ke-24 Hijriah selama 13 tahun. Kemudian selama 10 tahun maaf. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan ya, mulai tahun ke-24 sampai tahun ke-36 selama kurang lebih 15 tahun. Kemudian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, pada mulai dari tahun ke-36 sampai 41 kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya adalah bagaimana peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi Muhammad meninggal. Kemudian pemilihan pemimpin politik berjalan alot ya, siapa yang berhak untuk mengganti Rasul. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, pada akhirnya Abu Bakar terpilih ya. Abu Bakar, namun dalam perjalanannya Abu Bakar ini banyak mendapatkan pemberontakan di awal kepemimpinannya ya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ini masuk Islam pada tahun 616 Masehi ya. Sayyidina Umar terkenal dengan orang yang memiliki kecerdasan
dan memiliki kekuatan ya yang luar biasa. Beliau adalah pencetus ide pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di berbagai jenis ya. Kemudian bagaimana pada masa Utsman bin Affan? Pada masa Utsman bin Affan ini prestasi umat Islam sangat menonjol ya. Yang pertama diantaranya adalah penyempurnaan penyusunan mushaf Al-Quran ya, yang dicetuskan oleh khalifah sebelumnya yakni Umar bin Khattab ya. Selanjutnya adalah peradaban masa Ali bin Abi Thalib. Keadaan umat Islam pada masa Sayyidina Ali ini ya, setelah Sayyidina Utsman wafat, banyak sahabat-sahabat yang gemar mengunjungi wilayah-wilayah baru, jadi ekspansi keluar ya. Kemudian ditaklukkan oleh umat Islam. Di antaranya adalah Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Selain itu sebenarnya wafatnya Sayyidina Utsman ini kemudian berakibat pada perpecahan golongan di kalangan umat Islam, sehingga di masa Sayyidina Ali ini ada perpecahan, ada beberapa golongan ya. Kiranya itu sekilas pengantar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.